yang jelas jauh ya. Mungkin ketika audisi kemarin, karena yang nonton kan cuma berdua ya. Jadi ya suasananya mungkin buat mereka juga, apalagi saya kan lebih memperhatikan ya, nggak cuma sekedar kepingin ketawa aja kayak gitu. Jadi buat mereka juga menegangkan sih. Makanya selalu setiap di awal kami selalu kasih semangat untuk mereka bahwa relax semuanya, sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, langsung pada materi, jangan kebanyakan basa-basi kan kadang-kadang gua gak kenal maka tak sayang, udah itu yang gitu-gitu tinggalkan itu. Tapi ini tadi mereka semua relax ya, mainnya bagus banget, tenang, nggak panik. Saya tidak melihat ada kepanikan pada mereka semua tadi, untuk 7 orang. Latar belakang profesinya macam-macam itu tadi, mungkin itu juga jadi menarik juga. Iya benar ya, itu pengaruhnya pasti ke materi ya akhirnya ya, tanpa dipaksa untuk berbeda pun akhirnya jadi berbeda karena memang profesinya masing-masing. Tapi terus terang saya agak terkejut juga dengan tadi yang tampil, karena menurut saya kan saya memang kemarin nggak ikut audisi, jadi saya melihat bahwa kualitasnya ya sangat bagus lah menurut saya. Padahal saya udah keburu laporan sama Cak Lontong, nggak menurun ya. Iya, makanya saya bilang, iya. Tapi ternyata tadi juga saya surprise juga, waduh, lumayan nih, keren nih. Gitu. Ada mungkin antara yang dicari apa sih di komik? Kriteria khusus mereka. Yang pertama kita cari adalah seorang komika dulu ya, karena memang yang dicari untuk komik 8, film komik 8. Komik 8 itu bercerita mengenai komika-komika yang tergabung dalam sebuah kelompok yang katakanlah berbuat sesuatu untuk masyarakat luas. Nah, yang utama kita cari adalah komiknya dulu. Itu komiknya dulu dalam arti mereka membawakan bahan stand up, dan itu yang pertama kita cari. Dan ada beberapa tambahan, adalah nanti mungkin bisa ditambahin sama Cak Lontong juga, bahwa ada beberapa tambahan. Kita cari juga orang-orang yang punya kekhususan dalam artian pesonanya sama act out-nya gitu. Karena nantinya ini akan menjadi pemain film. Oke, mungkin Cak Lontong mungkin bisa. Ya mungkin kita selain tadi sebagai komika, kita juga memilih yang kita dari bawah kita prioritasnya adalah karakter. Jadi kita juga melihat gimana tadi yang kita audisi itu harus punya karakter seperti yang kita harapkan. Itu kan tadi untuk melanjutkan film dari komik itu. Jadi bukan hanya kemampuan sebagai komika dari materi bukan itu saja, tapi ditambah dengan punya karakter yang kita punya. Potensi komika Indonesia, komika dari daerah-daerah, lihatnya seperti apa dari kalian? Ini semua dari daerah ya, lebih banyak dari daerah. Kalau toh Jakarta juga kebanyakan juga dari daerah, ngambil ke Jakarta yang terdekat kayak gitu. Menurut saya sih kalau dunia komedi itu hampir sama ya, daerah maupun di Jakarta kayak gitu hampir sama, semuanya punya kualitas yang sama dalam hal komedi ya, bukan hanya stand up. Stand up kan bagian dari komedi secara keseluruhan juga. Nah, kalau kita ngelihat di Paski misalnya, Persatuan Sinetron Komedi Indonesia juga baik di daerah maupun di kita sama, semua kegiatannya bagus-bagus. melihat tadi di dalam umurnya, maksudnya ada yang muda, ada yang tua, itu di komedi sendiri menurut Om gimana nih? Kita sih nggak ngelihat itunya ya, kita nggak ngelihat umurnya, kita nggak ngelihat, tapi kita lebih melihat ke kemampuan. Kadang-kadang ada orang tua yang memang udah sepuh juga memang masih bisa punya kemampuan yang bagus, tapi kadang-kadang juga anak muda juga lebih dinamis misalnya kayak gitu. Jadi memang kita nggak lihat umur. Walaupun kalau nggak salah sih ada batasan umur. Ada yang jelas yang diterima yang ada umur ya, yang nggak ada umur kok diterima kan udah menikah. Iya, kan Udah jangan ribut lagi. Iya kan, ingetin aja. Ya, terus kan di zamannya Pak Dendro sama Cak Lontong, kalau zaman dulu kan belum sehit sekarang ya, udah stand up komedi. Gimana sih Pak Dendro sama Cak Lontong lihat stand up komedi sekarang ini? Kalau saya ini karakter beliau itu senior saya.
Jadi kita juga beda generasi sebenarnya. Saya itu ketika masih kecil Kalau kan mau bilang saya lebih tua, belum bilang. Kalau saya nggak tersinggung. Nah kalau itu semua juga udah tahu. Jadi kita ini berbeda generasi. Terus yang kita lihat tadi yang perform itu generasi di bawah kita lagi. Kalau saya termasuk komedian yang sangat apa ya? Walaupun mereka bukan yang melahirkan saya, bukan yang membentuk saya, tapi saya ikut bangga ketika generasi muda komedi itu sukses. Saya bukan tipe orang yang merasa takut tersaingi, buat saya enggak, karena ini adalah bagaimana kita bisa membuat komedi ini bisa menjadi lebih hebat, lebih besar, lebih punya peran yang lebih global lagi. Tapi melihatnya ini pertumbuhan komedi luar biasa, apalagi kalau kita bicara stand up komedi ya. Ini lalat ikut kan. Diajak ngobrol dulu, ajak ngobrol dulu. Pahit tawon, lalat. Tapi lalat juga pahit sih, aku pernah ngerasain. Ih, jijik tahu. Dia juga nggak sengaja masa itu. Nggak sengaja satu, yang dua sengaja. Ya, kalau dari Pak Dendra sendiri, Ya, saya tergabung dalam Warkop ya. Warkop, salah satu cita-cita Warkop adalah kepingin komedi di Indonesia colorful. Makanya ketika pertama diminta untuk ikutan di stand up komedi di Indonesia ini, target saya gitu, saya harus jadi juri, saya harus bikin banyak banget stand up, bukan hanya stand up lah ya, kemudian bahkan saya juga di PASKI, sekarang ini sebagai pembina, saya dulu ketua umum pertamanya segala. Target saya ya itu, mungkin kalau saya udah, ya walaupun memang nggak ketuaan juga, tapi nggak tahu kenapa karena saya kan dulu bergrup ya, sendiri jadi rada agak kurang pede kalau saya melawak ya. Saya lebih banyak di komedi, di film sekarang ini. Tapi itu target banget bahwa komedi di Indonesia harus colorful. Dulu kan agak jarang ya anak muda ya. Dan kita mungkin anak muda yang pertama bahkan stand up dan joke telling kayak gitu. Jadi kita kayak kesepian zaman dulu. Kita pengen anak muda nih biar ramai segala. Nah, sebetulnya ada kesempatan dan sekarang semuanya terjadi. Kalau ditanya perasaan saya bangganya minta ampun. Walaupun juga sedih. Sedihnya kenapa? Karena itu cita-cita kami, Warkop, berarti bertiga kan. Yang saya sedih, dua orang yang lain nggak melihat perkembangan komedi sekarang. Dia bahkan nggak melihat Kak Lontong yang mungkin kalau boleh saya bilang jauh ya kecerdasannya dari Warkop, dia lebih hebat, ya kan. Masa aku bilang jelek kan nggak mungkin. Jadi tolong anggap ini sebagai basa-basi aja. Bener, tapi bener. Gitu. Gitu. Jadi ya bangga, saya bahkan kemarin festival komedi yang 3 hari itu saya appreciate banget penyelenggaranya. Kalau saya boleh jujur, saya nangis itu. Kenapa? Karena saya selain bangga, saya juga kenapa sih Mas Dono, Mas Kasino nggak ngelihat ini gitu, nggak ngelihat perkembangan. Ini harapannya mungkin untuk kompetisi seperti ini kalian? Ya moga-moga ini berhasil dan akan menjadikan komedian-komedian baru yang bagus. Oke. Kita lanjut di dalam ya, wawancaranya lanjut di dalam sama Amerika.